Udah nih. Oke, sekarang kita ngobrol bareng Pican. Asik. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Bener. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit lagi, Agak bergandul. Lagi puasa lagi. Ayo puas. Lo kalau puasa tetap ngopi nggak, Cing? Ya kagak lah. Nggak malam. Kalau malam ngopi, gue Nggak sakit? ngopi. Nggak sakit lambung? Gue kan asam lambung gue kayaknya agak, bukannya sosokan ya, kopi tuh kayaknya kurang pengaruh ke asam apa? lambung. Gua Solar. Bukan, solar. Mati gitu. Kacang gue, Oh, kacang. kacang solar. Kacang kedelai tuh gue. Tempe. Berarti Kacang habis makan tempe dong? Emang Tempe kedelai dulu, ya? Le. Kayak yang di bubur tuh ada kacang kedelainya kan? Nah itu gue tuh Asam lambung tuh. asam lambung kena. Kalau kopi gue kayaknya agak kuat deh. Susu juga, Cing. Hah? Susu? Itu lambung bisa sakit kalau lo minum susu. Sambil disikut sama orang Thailand. Sama Bangladesh juga. Gak usah pakai susu ya. Sikutnya sama orang mana juga udah bikin ini. Tapi gue emang kurang efek kalau kopi. Gue kopi bisa bergelas-gelas sehari. Mie instan. Mie instan enggak? Wah, gue paling parah mie instan. Mie instan gue enggak. Lo makan nggak tapi? Makan. Nggak sakit lambung? Kagak. Oh. Gue kacang-kacangan doang tuh. Kacang-kacangan doang? Iya. Kalau kacang beneran enggak. Dari plastik gitu kan. Asam lambung. Terus lu minum apa kalau asam lambung? Apa namanya tuh? Bezon gitu ada. Zon, apa? Iya. Sopam. Jol. Zol. Ya jol gitulah. Ya. Iya, Zolan ya itu. Gue minum itu tuh. Dulu yang ini aja tuh yang kayak Milanta, yang gitu-gituan tuh. Kan ada yang ngobatin katanya melapisi. Lambungnya dilapisin sama obat. Sama obatnya begitu lapisan hilang ya sakit lagi. Ada yang diobatin supaya dia bisa bikin enzim yang kuat. Nah, kayaknya kalau gue yang dilapisi udah nggak kuat dah. Kalau kuat, enzim kuat pakai apa? Fitness. Gak waktu dia obatin. Makan marble. Dia obatin. Terus dia menstimulus tuh bikin lambung jadi kuat. Ya. Ada zat-zat apa lah gua. Setahu gua tuh penyebab GERD asam lambung tuh 2. Ya kan? Lucu GERD. Enggak beneran. Dari pikiran sama dari organnya. Iya. Nah, kalau dari organnya lo harus minum obat. Kalau dari pikiran, psikiater. iya, lo harus perbaikin mental lo. Nah, dulu Ali Akbar, dia muter aja tuh kerjaannya. Muter apa? Muter Monas. penyebabnya sama muter akibatnya. Dia bilang kalau lagi asam lambung, dia jadi stres. Ya. Oh, Pas jadi stres, jadi asam lambung. Muter ke situ aja tuh. Nah, itu harus tahu tuh apa tuh, harus dicari tahu tuh Nah, apa. dia ke psikiater dia. Nah, dia ke psikiater. Psikiater dan udah mendingan. Berarti dia lebih banyak sebenarnya gara-gara stres bikin asam lambung gitu. Dia Di psikiater. Berarti dia ini ya masalah stres banyak Kejiwaan. pikiran itu, iya. Iya, kejiwaan. Nah, itu gue juga dulu gitu, Cing. Gue tuh masih ngantor tuh sering banget tuh gue. Kasih obat dong lo. Iya, sampai Kalau psikiater kan kasih obat. Iya, kalau psikiater obat, psikolog enggak, iya. Kalau mungkin lo ini efek-efek obat kali kebanyakan lo nih ya. Jadi kang bohong, orang bilang gitu. Gue aja dia mulai mikir, gue lagi dibohongin apa enggak sih? Gue lihat komen-komen, percaya aja lo Cing lagi dibohongin gitu. gini, ada yang komen gini, ngibulnya jauh banget bang.
Apa kecing ambil segala. Iya. Tapi buat gue sih, kalau orang ngibul terus gue seneng, gue nggak apa-apa. Kalau ngibul terus ngerugiin gue ya barulah gue protes. Nah, banyak yang trust issue tuh, Cing. Sama gua. trust issue sama Pican, trust issue sama banyak yang trust issue. Trust issue mah tuh harus secara general. Enggak, cuman kalau itu mah nggak percaya. Gue nggak percaya gitu doang kalau mau Pican, bukan trust issue. Trust issue harus ke banyak hal ya. Bukan, trust issue tuh kayak dia penyakit apa? Dia misalnya nih sama laki, ya gue nggak percaya dah. Nah itu trust issue. Sama laki-laki gue nggak percaya. Ya, misalnya sama politisi, gue nggak percaya. Udah semua politisi ngomong apa dah. Kalau sama lo doang malah nggak percaya, bukan trust issue. Orang mau kasih trust issue, agak percaya gue Pican. Gitu. Banyak tuh ya, orang yang apalagi yang tahu dengerin podcast seminggu gitu, banyak tuh Cing yang punya trust issue sama gue. Nggak percaya gue, malu semua cerita gue dianggap bohong. Nah, iya itulah. Padahal, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Padahal kan enggak, Cing. Gue pernah cerita nih, gue pernah ketemu sama pramugara. Itu nggak ada yang percaya. Padahal nyata, cerita gue ketemu pramugara itu bocah nanas. Terus gue pernah cerita ini, ada peneliti lele. Peneliti lele ketemu sama ahli apa gitu di dalam pesawat, terus mereka pacaran. Nah itu gue lebihin doang. Pacarannya? Nah pacarannya gue lebihin. Tapi benar kejadian itu. Nggak, maksud gue kalau lo nggak lebihin, Chan, bermasalah emang, Mak. Ya kan jadi gak dramatis. Nggak. Peneliti lele sama apa? Sama ahli apa gitu. Gua lupa. Ya itu aja udah dramatis, lo tahu apa dia peneliti lele. Gue sampai pacaran juga udah dramatis. Gue duduk bertiga nih, Cing. Dia cerita nih, iya aku habis pulang dari mana gitu. Aku peneliti. Oh, cewek sama cowok nih? Iya, cewek sama cowok. Peneliti cumi apa peneliti apa sih? Ahli apa sih? Ahli cumi ya? Lele kali, kalau lele mungkin. Kan gue pernah masuk komunitas lele. Hah? Gue pernah peternak lele. Gue petani, komunitas lele motor ya, lele naik motor. Lele musang. Komunitas ikan ya apa? Ikan. Orang yang suka ikan. Wah, peternak. Oh, gue kira petani. Kan ada orang yang suka pura-pura jadi kuda gitu. Siapa tahu ini komunitas orang yang jadi lele, tau gak lo? Apaan orang jadi kuda? Ada orang jadi kuda. Pura-pura jadi kuda. Lah, ada, Cing, komunitasnya, Cing. Orang dia pakai sarung tangan itu. Jalannya pakai tangan 4. Ada. Tangan 4, tangan 2. Tangannya 2 sama kaki gitu jalannya. Iya. Jadi kuda, Cing. Pakai kostum nggak? Enggak, cuma tangannya doang gini nih. Terus jalan. Coba gitu. lo browsing. Ya, beneran. Mana ada komunitas kuda? Komunitas orang jadi kuda ada. Ada ceritanya. Tuh kan, Cing udah trust issue nih baru. Ya komunitas kuda, orang jadi kuda masalahnya apaan? Itu ada, Cing. Nah, tapi ada orang yang di mukanya permak jadi macan juga ada sih. Mukanya di operasi. Oh, ya tahu gue bibirnya diginiin. Digituin atau jadi ular lidahnya di cabang 2. Ya, itu mah ada ya. Cuman kalau komunitas kuda, maksudnya banyak orang yang kayak gitu. Banyak. Dia menganggap dirinya dia dulu lah. Menganggap dirinya dia kuda. Ada yang menganggap dirinya dia strawberry. Jadi duduk di atas kue tart gitu. Bintik-bintik. Bintik-bintik hitam. Kalau komunitas lele itu ngapain sih? Kan peternak lele. Makan tai, makan. Petani. Oh, petani lele. Petani mah padi lah. Kalau lele apa? Peternak. Enggak, ternak lele. Apa sih ya? Budidaya lele gue tuh. Budidaya lele. Ada budi, ada. Maksud gue inian. Orang-orang yang memelihara lele. Memelihara lele untuk bawa jalan-jalan ke mall. Jual beli. Bawa lele kayak gituan. Iya ada orang, jadi mungkin aja peneliti lele ada. Gimana caranya supaya dalam satu kolom diameter 1,5 atau 2 meter itu bikin nih, kita bisa 6.000 lele. Lele semua tuh nggak ada yang lela. Nggak ada yang lela. Udah sampai pecel baru jadi pecel lela. Itu ngobrolin lele semua tuh? Iya. Ini informasi yang disampaikan seputar lele, nggak boleh seputar ngomong lele. lain. Boleh. Gurame boleh. Boleh, seputar ikan lah. Cuman seputar kuda nggak boleh tuh. Komunitas kuda. Nah, trust issue kalau ngomong itu kan akhirnya jadi kayak lu tadi gue cerita tentang kuda itu beneran, Cing, gue cerita itu, Cing. Ada komunitas di Amerika itu tapi gue baru tahunya di luar negeri. Di Indonesia gue belum tahu dah. Di luar negeri tuh ada, Cing, sekumpulan orang-orang yang berlaga seolah-olah dia itu kuda. Ya. Gitu. Nah, itu kan kisah nyata kan. Nah, kalau bayangin aja gue yang nyampein orang nggak percaya. Sama kayak dulu kejadian ada teman SMA gue
meninggal, Cing. Ini maaf nih kalau teman-teman SMA gue denger ya. Harus mengungkap cerita lama, kanker muka, Cing. Nah, gua nggak tahu ada kanker muka dan mungkin banyak orang juga yang nggak tahu kanker muka. Tapi sialnya berita itu nyampainya ke gua dulu, Cing. Nah, gua yang harus menyampaikan ke orang-orang. Nah, saat gua bilang dia kan pasti ditanya dong meninggal kenapa kanker muka. Nah, bayangin itu dari mulut gua, Cing, nyampeinnya. Itu kan orang pada nggak percaya, Cing, gitu. Nah, karena udah isunya terlalu parah ke gua. Kalau kata gua mah trust issue bukan ke satu orang dah. Kebanyak ya? Kang bohong aja lu sih emang gitu. Itu salah satu penyebab ada penyakit trust issue kali, Cing. Mungkin ya, tapi kayak yang misalnya trust issue gimana ya? Gue juga nggak membaca definisinya dengan jelas sih. Tapi kalau menurut gue ada orang trust issue misalnya, gue trust issue sama satu apa gimana? Trauma karena pernah trauma dibohongin mungkin karena kayak pernah dibohongin sama gua. Iya. Jadinya wah gua nggak percaya siapa ada orang gendut. Misalnya lu yang dibohongin sama lo. Akhirnya gua nggak percaya sama Awe. Sama orang gendut. Misalnya gitu. Nah, mulai sekarang gua nggak percaya sama orang gendut. Nah, itu benar. Nah, itu bisa. Kalau sosok si Picannya doang, ya udah lo Kang Bohong aja udah. Maksudnya nggak ada masalah karena lo trauma sama orang gendut, pernah dibohongin, lo jadi nggak percaya apa kok kalau orang gendut. Udah nggak percaya deh. Udah nggak percaya, udah pican semua dah gitu. Yang bohong dia gitu. Apalagi cerita-cerita juga cerita komunitas kuda. Wah, udah sama ini. Gara-gara lu satu orang. Nah itu, trauma itu menyebabkan trust issue. Trust issue. Udah nggak percaya lagi sama satu kelompok kali ya, satu kelompok atau sama satu fenomena. Udahlah, gue nggak percaya lagi sama. Lo ada trust issue nggak? Gue nggak ada gue. Sama orang ya gue nggak. Lo sama orang nggak pernah? Semua orang lo nggak percaya? Bukan sama orang gue ada tapi kayaknya gue sekarang udah cuek aja dah. Gue dibohongin nih. Ya udah dah, gitu. Kalau nggak gedek mulu, Chan. Buset, gue ngeliatin orang. Duit gue misalnya bawa kabur ya. Gue juga dibawa kabur nih sama orang nih. Dibalikin lagi nggak? Dibolah lagi? Dibalikin. Ada orang iseng gitu. Gini, duit gue sering dibawa kabur sama dia. Ada duit lu sering dibawa kabur, tapi tadi balikin lagi hari doang. Buat muter-muter doang ya. Buat apaan? Kita nungguin lagi. Lo takut kalau dia datang. Tadi kan dibawa kabur. Tapi kan dibalikin lagi ntar. Enggak, bukan bawa kabur gak. Minjem uang nggak dibalikin. Minjem duit dibawa kabur juga, itu dibalikin ya. Sama aja. Minjem duit. Dia nggak balikin. Nggak balikin. Awalnya mah gue gendek banget gue ngeliatin orang itu gitu. Tapi sekarang ya udahlah gitu. Kalau dipikirin uang kita kagak balik, tapi kita gendek mulu ngeliat dia. Ya udahlah, biarin aja. Nah, itu bisa jadi kan itu trauma, Cing. Jadi trauma kan. Akhirnya bisa jadi bikin trust issue sama orang yang modelnya tiba-tiba kayak gitu. Ya tiba-tiba datang, udah lama nggak ngabarin, tiba-tiba datang. Iya. Nah, kan ada jokes tuh ya. Orang kalau udah lama nggak ngontak, sekali ngontak lu tuh dia punya tiga keperluan. Tiga kemungkinan. Iya. Satu, minjem duit. Dua, nawarin MLM. Ketiga, nawarin asuransi katanya kan. Itu tiga tuh. Tiga hal itu katanya kemungkinan orang lama nggak ngontek lu. Nggak ngontek lu, tiba-tiba ngontek lu. Iya. Kayak gue kalau trust issue misalnya sama narkoboy, nah gue trust issue tuh. Orang-orang yang pakau, yang lagi aktif pakau. Ini mah emang bukan trust issue ya. Jangan dideketin itu. Iya, maksudnya alah nih bohong nih gitu. Ujung-ujungnya kan dia misalnya minta duit buat ini buat itu. Ini pasti udah bohong, udah pasti buat beli lagi. Iya, gitu. Cuman kalau trust issue sama akhirnya kayak trust issue sama dibohongin pican gendut. Aduh, gue trust issue sama orang gendut. Enggak. Atau trust issue sama MLM. Nah, ada tuh. Ada orang yang trust issue sama MLM. Asuransi. Iya. Sama asuransi. Padahal kan butuh sebenarnya, Cing. Asuransi kita sebenarnya kan butuh. Iya. Iya kan? Asuransi butuh banget. Kemarin bini gua habis masuk rumah sakit tuh. Malah penuh banget kan rumah sakit. Kapan sekarang. Baru masuk rumah sakit lagi kemarin? Iya, baru 2 hari. Tadi baru pulang tuh. Kenapa, Cing? Kagak kenapa-napa, Chan. Pengen ketemu dokter doang. Maksudnya dia ngedrop aja sih, demam segala macam. Tapi diperiksa darah tuh aman. Normal, semuanya aman. Di infus kali udah lama. Udah lama nggak di sini ya. Di infus juga nggak ngaruh. Emang lagi ngedrop aja. Tapi penuh banget kan. IGD lagi penuh banget. penuh, terus
kamar rawat inap juga penuh. Gue dari Pondok Indah, Brawijaya, akhirnya dapat JMC 3 rumah sakit gue. Emang lagi musim. Hampir sama semua Hampir ininya. sama mencret nggak? Enggak, cuman tenggorokan. Apa namanya, meradang, memerah. Mata ini nggak bisa ngeliat. Binar-binar, bisa lah. Masuk mata Anak gue cing. tutupan. Anak gue berak Berak di celana. Berak tai. Berak iya. Oh, berak apaan lu? Berak perak. Keluarnya kling gitu beraknya. Anak gue mencret cing. Gue kan di WA dia sama dia ya. Dia ada vokalis Perunggu. Iya, aduh. Vokalis Perunggu apa dia ngomongin ya? Ada ide, jadi kan vokalis si Maul. Gue belum balas WhatsApp-nya Maul lagi. Maul WhatsApp gue happy dia nonton konten gue sama Cing Abdel. Yang apa? Parenting, Cing. Iya. Karena si Maul itu anaknya 1 terus baru punya anak lagi. Terus dia bilang, gue lagi nonton nih konten lo sama Cing Abdel bagus banget gitu. Banyak ilmu yang gue dapetin, thank you ya. Chan, salam buat Cing Abdel gitu. Terus lo bales kan. Balesnya tai banget emang dasar orang tua. Gue berusaha untuk nggak ngajak bercanda sebenarnya karena kan buka puasa kan. Nih gue balas itu udah sopan banget. Hai Cing Abdel, selamat buka puasa gitu kan. Ada gitu gue Cing kan Cing. Iya. Gue udah berusaha untuk udah jangan bercanda mulu gitu. Ingat gitu kan. Umur nggak ada yang tahu ya kan. Cing, selamat berbuka Cing. Ini ada testimoni dikit dari Maul, vokalis band Perunggu, band zaman sekarang yang lagi naik daun banget Cing. Dia habis nonton episode ngopi yang parenting. Semoga konten kita berkah Cing. Kata Cing Abdel, wih mantep. Salam lagi ya, semoga bisa jadi juara 2 supaya jadi perak. Tapi ini balas sama dia. Udah gue bilangin, kalau dia juara 2 jangan suka keluar malam. Takutnya udah capek-capek jadi perak malah dikira perek. Goblok. Goblok pican. Aduh, maghrib tuh. Aduh. Kacau dah. Oke, trust issue. Jadi lo pernah nggak kalau lo trust issue terhadap apa ya trust issue ke siapa sih ya? Ke sebuah profesi. Trust issue kan sebenarnya kan ya profesi bisa. Misalnya kayak asuransi ya, kayak asuransi. Misalnya kita nih sebenarnya sih butuh nih. Benar. Butuh asuransi. Terus ada satu masalah, ada satu kejadian saat kita mau ngeklaim susah. Ya. Kita susah. Udah gitu agent yang dulu kita masukin udah nggak di situ lagi. Ya. Nah jadi begitu ada teman kita atau siapapun yang nawarin kita asuransi, kita pikirannya kayak gitu. Iya. Yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk. Lo mah tinggal pengen gue dapat doang. Begitu gue dapat juga lo nggak diurusin. Iya. Belum tentu diurusin juga. Habis gue dapat lo dapat komisi lo keluar. Jadinya ada trust issue. Padahal penting banget asuransi. Penting banget. Lo asuransi dari kapan? Gue dari pas sudah masuk TV aja tuh baru ada asuransi. Buat bayar selalu lumayan kan ya. Lumayan ya. Tapi sebenarnya kalau asuransi itu asal menurut gue ya asal impas mah nggak apa-apa Cing. Maksudnya? Jadi gini masuk yang nggak usah mikir dapat untung. Iya. Karena itu awal yang salahnya gue adalah gue kayak mau investasi kan diiming-imingnya kan. Karena kan sebenarnya gini, kalau sakit tuh kan sekali masuk rumah sakit berapa belas juta Cing. Nah, juta, benar. Kalau kita bayar setahun kan sebenarnya kan aman kan gitu. Nah jadi memang trust issue itu gara-gara gituan tuh biasanya tuh gara-gara satu kejadian akhirnya kita generasi udah belum memang monyet tuh gitu. Iya, asuransi MLM karena dikunciin misalnya. Lu pernah nggak? Pernah. Dulu gini. MLM dikunci, masa lu diajak tiba-tiba lo ada prestasi MLM, iya. Dulu gua pernah kalau dikunciin mah enggak. Nih dulu gua sama teman gua nih ya, sama temen tongkrongan gua. Anaknya ganteng lah temen gua berdua. Kita diundang ke satu gini, ke rumah gua dong gitu. Nonton video? Enggak, dia nggak ngomong video. Ke rumah gue nanti ya hari Sabtu. Kita mikirnya wah party nih, diajak gitu Cing. Akhirnya udah berangkat yuk gitu. Akhirnya kita berangkat lah naik motor. Nah tuh banyak sendal tuh Cing di luar. Wah party nih beneran nih. Udah madep sono apa masih madep ke sono? Masih madep rumah. Masih madep rumah ya. Kalau sono cap-cap kabur. Udah biasa datang itu. Bener. Iya. Udah pernah kan lah ya? Iya. Akhirnya udah mau masuk sama temen gua. Udah duduk semua ya, udah dikunciin Cing. Klik pintu Cing. Ai. Beneran terus nih kunci sama.
Gue lah pukul lo begitu. Ngapain lu udah ngundang gue dikunci? Lagian ngunciin ngapain? Maksudnya masa lu kagak ada yang gemes? Apa-apa lu ngunciin gue gitu tuh? Nggak bener sih, tiba-tiba udah semuanya ya yuk klek gitu. Dia kayak seolah-olah kayak biasa aja ngunci, takut ada maling, takut ada klek. Ya kita kan mikirnya kan ya wajar pintu dikunci. Takut kali. Oh tuh dipresentasiin cing. MLM. Iya, nah itu akhirnya bikin banyak orang trauma kan. Diajak-ajak. Iya. Kalau gue tuh pernah kayak gitu diputerin video dulu, zaman-zaman masih video tuh di MLM awal-awal lah. Gitu ada kesempatan bisnis ngomongin gitu kan. Video apa yang pertama? Video buat Obama. Bukan. Motivasi-motivasi begitu. Oh, siapa yang ngomong? Orang bule. Kartun. Beneran kartun. Beneran kartun nyamuk, kartun apa gambar bentuknya apa? Kartun nyamuk. Bentuknya apa? Bentuknya bentuknya saset. Bentuk kartun-kartun biasa. Enggak, karakternya orang apa? Iya, orang. Dia ngomongin bisnis. Iya, dia ngomongin kayak permasalahan. Pokoknya itu kayak motivasi gitu. Oh, lu habis itu di prospek dia untuk masuk ke bisnisnya itu. Kalau lo pengen jadi yang seperti ini gitu. Gue kan pernah jualan kartu diskon, Chan. Kartu diskon yang kalau pagi-pagi dikumpulin dulu tuh di Fatmawati. Aku bisa gitu. Kasih Yal dulu. Terus suruh, lo mimpi lo apa tahun ini gitu. Oh, basah. Saya pengen basah sama ini Lauren Hill sama Whitney Houston. Karena dia zaman dulu bener ya. Terus kasih kartu diskon tuh buat dijual, berangkat. Gitu gue pernah juga tuh. Lu nulis juga mimpi-mimpinya apa? Apa mimpi? Kagak, kalau gue mah orang gue, ya sialan salah gue seginian nih gitu. Cuma beberapa saat doang gue ngeliatin gitu. Lu nulis mimpi ya? Apa? Tulis gua dulu mimpi apa? Gua kan ini kan di prospek tuh. Apa mimpi kamu gitu. Anjing apa ya gitu kan. Pengen punya Vespa. Wah, kurang besar mimpinya. Apa ya? Pengen punya mobil. Kurang detail. Anjir. Jadi harus detail, cing. Warnanya apa? Mereknya apa, harga mobilnya berapa, harus gitu cing. Afirmasi ya namanya? Iya, afirmasi. Tapi itu gue bener, ini gue pernah sering ceritain nih. Apa tuh? Proses afirmasi gitu, waktu gue belum punya mobil nih Chan. Gue tuh sering datang ke dealer-dealer mobil atau ke showroom-showroom. Lihat aja tuh Chan, terus biasa kan ada ruang tunggu, terus ada majalah-majalah. Nah ada mobil yang gue pengen banget nih, gue robek tuh majalahnya. Gue tempel di ini rumah di langit-langit. Jadi setiap bangun tidur lo lihat mau kemana mau tidur lihat lagi. 3 bulan kebeli majalahnya. Yang lo sobekin itu karena suruh ganti ya. Abdel balikin aja. Salah afirmasi harus detil. Harus detail sih. Harus detil ya. Enggak, lo pernah nggak melakukan afirmasi? Kalau gue jujur gue salah satu yang begitu cing. Tapi gue nggak ini enggak. Gue cuman gue pengen inilah gitu. Tapi akhirnya jalan yang menunjukkan gue ke sana gitu. Dan biasanya kalau kita lagi mengafirmasi atau kepengen sesuatu, kan badan kita lebih sensitif cing. Kayak gue semalam baru mengafirmasi. Gue sekarang nulis. Oke. Gue sekarang nulis nih. Nih ya, gue kemarin nulis apaan ya, pagi-pagi ya. Panadol hijau. Bukan. Olahraga, maksimal 90 kg. Main pingpong, rumah sebelah kebeli, tuh. Oh. Emang udah mau jual kalau rumah sebelah? Katanya belum? Belum. Oh. Belum dijual. Kita culik aja. Jangan. Jadi gue tulis-tulis ini sekarang nih. Mau apa aja gitu. Gue tulisin kenapa gue jadi nulis begini ya. Tapi kan rumah sebelah kalau lu beli juga bakal Rahman parkir doang, cing. Ngapain? Iya nggak apa-apa, tapi punya gue gitu. Daripada sekarang masih kontrak. Iya. Gitu, jadi juga afirmasi. Trust issue apaan lagi? Lo ada trust issue sama siapa? Gua trust issue tuh nggak, dulu ya takutnya kalau diajak akhirnya cing. Akhirnya kalau diajak, karena kan dikunci ini tuh cing lama cing, 2 jam cing. Dikunci. Maksud gue, lo nggak punya, gue mau keluar gitu. Lah nggak bisa cing. Kenapa? Siapa emang ya dia? Kan kita takut kan. Terus kita mikir gini, kali ini abis ini kali partinya gitu cing. Kali abis ini kali asik. Mana ada. Udah sabar nih, kita gitu-gitu cing. Gitu. Terus tapi gak kejadian. Nah akhirnya dari situ gue agak takut tuh, sama orang baru kalau ngajakin pergi tuh gue takut. Tapi akhirnya sih gue sadar bahwa nggak boleh tuh
kita Trust punya issue gitu pikiran jelek. Intinya menggeneralisir ya. ya Dengan satu menggeneralisir, ya, kejadian kasih kesempatan aja dulu. Iya. Ya banyak kejadian lah kayak temen nelfon minjem duit gitu. Kalau gue sih sekarang lebih gini, ya udahlah kalau emang dia nelfonnya teman lama atau apa, jelasin aja bahwa gue nggak bisa bantu gitu. Kalau emang nggak bisa bantu, kalau bisa bantu ya bantu. Kalau nggak bisa bantu ya udah. Tapi positif aja karena gue cuma mikir gini aja. Suatu saat gue gue kan nggak tahu keadaan kayak gimana gitu. Jadi nanti kalau orang berpikir jelek sama gua juga gimana ya gitu, jangan deh gitu, mendingan udah coba baik aja gitu, coba terima aja gitu. Iya, kayak trust issue sama telepon-telepon yang kita nggak ada namanya tuh. Iya benar. Gara-gara kita angkat sekali, ditawarin banyak ini segala macam, diangkat lagi terus akhirnya kita kalau nggak dikenal, udah dah gua udah nggak diangkat. Atau orang yang WA cuma assalamualaikum. Iya. Nawarin itu tuh biasanya pinjam. Kita nunggu lama banget. Itu sebenarnya harus dijawab apa pakai blok spam, udah. Enggak, maksudnya sebagai orang yang mendapatkan salam, kita harus balasnya itu lewat tulisan apa lewat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, gitu. blok, udah langsung diblok aja, Cing. Nunggu berapa dulu? Assalamualaikum, blok langsung kita tahu. Waalaikumsalam, langsung blok. Karena ya kan kalau orang ada tujuannya pasti kan bla bla bla. Assalamualaikum, saya ini dapat nomor teleponnya dari sini. Itu saya biasanya benar. Gini. Itu kan benar. Kalau assalamualaikum dong mah udah jelas spam mah biasanya. Nah, teman-teman gue sering denger, Cing, kalau gue ditelepon sama nomor yang asing yang nawar-nawar, gue kadang marah-marah, Cing. Gue sekarang suka marah-marah, galak kata anak-anak. Lu galak banget lu sama yang suka nawar-nawar. Dulu mah enggak, Cing. Tapi karena keseringan, Cing, sehari bisa 15 kali gue. Iya. Dulu mah nggak sesering itu, dulu cuma 14 kali. Tapi kan lo bisa blok apa ya? Otomatis keblok kalau nggak dinamain. Tapi kadang-kadang kan penting, Cing. Pasti WA udah sekarang. Nggak ada, misalnya dari kayak kemarin gua pindah bank. 021 kalau yang pakai telepon kantor tuh biasanya diangkat tuh. Gua nggak usah blok, tapi udah tahu nomor-nomor mana aja yang nawar-nawar, udah tahu. Ya memang, tapi akhirnya pada intinya kita coba positif dulu deh sekarang nih. Kalau gua sekarang ya coba positif dulu deh sama yang terjadi gitu sekitar kita, kayak misalnya ada telepon apa ya coba angkat aja baik-baik gitu. Toh nggak ada ruginya juga. Tolak baik-baik, udahlah. Pelan-pelan. Ya trust issue kan karena tadi tuh karena trauma, tapi kan belum tentu itu ini terjadi juga. Jadi jangan selalu mikirin yang pasti buruk nih gitu, jangan gitulah. Ini semua karena semua sekarang udah pakai istilah sih, Chan. Iya. Ada aja nih kayak begini namanya trust issue. Kalau kemarin namanya fatherless. Padahal waktu kita jalanin biasa-biasa aja juga. Cuman sekarang karena udah terlalu banyak diistilahin, jadi kita tahu permasalahan itu banyak. Kayak trust issue sama seseorang akhirnya membuat anak-anak muda terutama ya, yang gue trust issue nih sama ini. Sama sini. Disugesti dirinya sendiri bahwa dia punya trust issue. Iya. Sebenarnya namanya juga kekerenan sih, Cing. Jadi buat disebut tuh keren gitu. Gue ada trust issue. Coba namanya Wahyu gitu. Aduh, gue ada Wahyu nih sama dia. Lo bapaknya Gibas gitu, Wahyu. Aduh, gue kayaknya kena hedra, gue nih kena mental gitu, kita ganti-ganti gitu. Mungkin kayak orang nggak males kali, Cing. Karena keren namanya kan, kayak kena trust issue, mental illness. Mental illness. Mental illness. Coba namanya nama-nama orang. Mungkin orang nggak mungkin lah anak Gen Z. Aduh, gue kayak Heru nih. Gue kayak ada kena Heru nih gue. Heru emang gitu ya. Lu kayak kena Heru deh. Coba ke psikiater deh. Kan nggak enak sih. Iya. Mungkin juga ya, karena nama yang akhirnya namanya keren Heru jadi bikin orang kayak ini. Gue anxiety nih. Anxiety. Coba namanya si Taurus. Iya. Gue kayaknya nggak bisa tidur, gue si Taurus deh. Ini orang Batak. Dedi lagi. Mungkin juga ya. Coba namanya nggak usah. Nih ya, jadi buat para ahli nama ini tuh jangan bagus-bagus. Bagus-bagus lah. Namanya biar orang nggak kepengen gitu. Tapi apa karena kita tidak ada di circle itu aja kali? Kayak lo juga pasti kan pernah ada di satu masa yang anggap mabok itu keren. Ada gak lo pernah? Ada lah pasti waktu zaman SMP kan. Iya, zaman SMP ini ya. Begitu kita udah ini kan nggak ada keren-kerennya sama sekali. Keren juga. Mabok apaan? Mabok keren. Enggak keren itu parah itu.
nggak jelas, bisa celaka. Iya. Ih, parah. Buangin di mobil, Pet. Banyak Pet. Mabok yang dibilang ketemu ya, kayak lo harus bedain antara mabok dan pemabok. Iya. Kalau menurut gue ya, Iya. kalau mabok itu lo ketemu, udah apa namanya, terus social drinker itu ya mabok lah. Cuman udah jadi masalah kalau lo jadi pemabok. Pemabok tuh? Pemabok itu saat lo nggak ngumpul aja lo harus minum. Nah itu pemabok tuh, itu adiksi tuh. Iya. Nah itu bahaya tuh, ngeliriknya kemana lo? Itu bahaya tuh. Adiksi yang udah edik tuh, mental lo. Bener. Bukan cuman tubuh lo aja, tubuh mungkin ya memang nagih lah gitu. Cuman mental adiksi ini yang harus lo sembuhin. Iya, harus sembuhin bener. Yang harus lo sembuhin. Nah itu bahaya kalau begitu lo udah sendiri. Iya. Wah, jangan suka begitu-begitu lah ya. Bikin orang trust isu ya. Bikin orang trust isu. Iya. Orang gendut jadi semakin banyak orang yang takut sama orang gendut. Iya. Oke lah Chan, kita besok ngobrol apa lagi nih, kita cari ya. Nanti kita cari. Tapi intinya sih kalau menurut gue sekarang, ya setiap orang pasti punya trauma masa lalu, punya pengalaman buruk masa lalu. Tapi yuk, nggak ada salahnya kok lo berpikir positif gitu. Gue juga lagi belajar sih, Cing. Jujur gue lagi belajar banget. Banyak hal-hal yang kejadian zaman dulu kayak traumatis, pola asuh, segala macam. Kayak kita diajarin gini, jangan suka baik-baik sama orang asing. Jangan suka banyakan ini gitu-gitulah. Itu mau orang yang suka minta-minta itu orang kaya tuh dia, yang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kan bikin kita trust issue tuh sama kayak kejadian itu. Sekarang udah positive thinking aja, udah kalau emang lo mau ngasih, ada rezeki lebih mau ngasih, udah kasih aja. Terserah dia mau kaya kek, dia apa kek, udah. Nggak ada urusannya kok. Urusannya kan itu cuman lu sama hati lu. Sebenarnya kalau kita ngasih kan yang bahagia kita, Cik. Betul. Ya kan, itu urusannya lu sama hati lu kok. Nggak ada urusannya sama dia jadi kaya, dia nipu. Dia kaya, dia nipu, atau lu dapat pahala atau enggak, itu masalah berbeda. Tapi kan kita membahagiakan diri kita. Kayak misalnya ada temen nelfon, ya udah angkat aja. Kalau dia mau minjem uang atau segala macem, lu ada kasih ya. Demi siapa? Demi diri lu, bukan demi orang itu. Ngebahagiain diri lu juga. Kalau emang lo nggak ada, udah ngomong. Iya. Udah sesimpel itu, udah belajar dikit-dikit, pelan-pelan. Ya sekecil apapun bentuknya, coba positif aja. Gue sih sekarang belajar untuk kayak gitu, Cing. Lu semakin dewasa lo, Chan. Mungkin karena umur ya. Umur. Dulu mah stres mulu, Cing. Sampai ke psikiater gitu segala macam, karena ketakutan. Kerja juga mungkin. Iya, karena stres. Sekarang udahlah, gue coba ya udah jalanin hari per hari, positive thinking. Udah ntar juga dapet, ntar juga bisa. Udah bantu orang. Kalau emang bisa bantuin, ayo dah gitu. Udah lebih gitu aja. Belajar. Marilah kita bersama belajar bersama Jalan Pican. Belajar bersama Pican. Blepich. Oke lah, sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.